kita mulai ya kuliah pada pagi hari ini tentang osa aksial ya, melanjutkan topik fascie. Karena ini memang akan menjadi salah satu bagian yang diujikan pada tanggal 30 nanti ya, sehingga adik-adik perlu nanti malam lah ya, kita juga akan nanti malam atau besok pagi ya, kita juga kuis untuk vertebrae ini ya. Jadi kita biar nanti ada semacam simulasi ya untuk persiapan ujian tanggal 30 ya. Oke, baik. Ya, jadi ini adalah sistem tulang vertebrae dari seekor hewan ya. Jadi ini dimulai dari vertebrae cervicals ya. Jadi setelah kemarin kan kita membahas tuntas tentang kranium ya. Dimulai dari kranii ya, yang tulang tengkorak, dan juga kranium ossa fasciae ya, tulang muka. Nah, sekarang adalah vertebrae susunan tulang vertebrae ya. Yang pertama adalah vertebrae cervicalis. Jadi vertebrae cervicalis ini ya tulang leher. Kemudian ada vertebrae thoracalis ya, tulang toraks, ini tulang punggung. Kemudian ada vertebrae lumbalis ya, ini tulang pinggang. Terus vertebrae sacralis, ini adalah tulang pinggul ya, dan terakhir adalah vertebrae coccygeal ya, yakni tulang ekor. Dan juga nanti adalah os oste, ini tulang rusuk ya, dan juga os sternum ya, tulang perisai dada. Nah, yang patut adik-adik ketahui ya, bahwa ciri yang membedakan tulang vertebrae cervical, torak ya, lumbal, sakral, dan juga coccygeal ini adalah kalau vertebrae cervical ya, jadi taju yang melintang ke atas ya, processus spinosus ya, dan processus transversus ini sama-sama pendek. Tapi kalau vertebrae thorax ya, nah ini yang processus spinosusnya yang lebih tinggi ya, dibanding dibanding processus transversus. Tapi kalau vertebrae lumbal ini kebalikannya. Jadi processus transversus ya, yang melintang ke kanan dan ke kiri ya, ini yang lebih panjang dibanding processus spinosus ya, yang ke atas. Kemudian kalau sacrum ini bentuknya spesifik ya, tapi kalau vertebrae coccygeal ini lebih sama pendek ya ukurannya. Jadi itu adalah clue untuk masing-masing vertebrae. Nah, ini adalah perbandingan jumlah ruas tulang vertebrae ya. Kalau kita lihat ya, pada manusia, kambing, domba ya, sapi ya, kemudian kuda ya, anjing, kucing ya, babi, dan juga ayam, ini vertebrae cervicalis itu rata-rata sama ya, berjumlah 7. Bahkan jerapah pun meskipun lehernya itu panjang ya, itu jumlah vertebrae-nya juga adalah 7 ya. Nah, kalau ayam ini vertebrae-nya 13 ruas tulang ya. Jadi kalau ayam ini 13 ruas tulang ya, jumlah vertebrae cervicalis-nya. Kalau burung yang kecil ya toh, seperti ya apa namanya ya jenis burung-burung yang parkit dan sebagainya, itu bisa 23 sampai 26 ruas yang vertebrae ya, yang ditemukan. Ya kecil-kecil tapi memang susunannya ya. Nah, ini untuk vertebrae cervical. Nah, kalau toraks ini berjumlah ya, manusia 12 ruas ya, kuda 18 ruas vertebrae ya, karena akan menyesuaikan jumlah dari tulang rusuk kalau vertebrae thoracalis. Ya, jadi berapa jumlah tulang rusuk? Nah, ya itu berarti adalah jumlah ruasnya ya. Kemudian vertebrae lumbal ini jumlahnya adalah 5 sampai 6 ya. Nah, kalau anjing kucing ya 6 atau 6 sampai 7 ya ruas tulang. Sakrum ya kurang lebih adalah 5 ya. Anjing ini ada 3 ruas ya, anjing kucing, babi ada 4 ruas. Nah, kalau pada ayam vertebrae lumbal dan vertebrae sakral ini menyatu ya, sehingga disebut dengan vertebrae lumbosakral. Dan ini totalnya memang 14 ruas ya. Dan dia menyatu, adik-adik. Adik-adik kalau pernah makan punggung ayam ya, dan itu adalah penyatuan dari vertebrae lumbal dan vertebrae sakral
ya, yang jumlahnya 14 ruas. Terus vertebrae koksigel, ya, manusia ada 5 ruas tulang ekor, ya, yang adik-adik bisa rasakan, ya, di raba aja ya, ada 5 ruas, dan itu kecil-kecil memang ya, tidak memanjang seperti miliknya kuda, sapi ya, atau monkey ya, itu tidak memanjang ya. Sayangnya ruas tulang ekornya rudimenter ya istilahnya. Kemudian kuda sekitar 15 sampai 20 ruas ya. Nah, hingga ayam ya, ayam ini ada 6 ruas ya, ada pigostyle terakhir ya. Ya, ini jumlahnya kurang lebih sama ya, 15 sampai 20 ruas untuk vertebrae koksigel ya, tulang ekor. Nah, apa sih fungsi kolumna vertebralis ya? Jadi karena ini adalah memang tulang-tulang yang berada pada daerah mulai dari leher hingga ekor, ya, maka jika ada diamati kalau pada hewan, dia akan menjadi poros tubuh, ya, menjadi senternya tubuh, sehingga dia akan menjadi titik berat ya dari tubuh, ya. Jadi yang membantu menegakkan ya, kalau posisi kita kan tegak ya, nah itu menopang tubuh. Tapi kalau hewan dia kan posisinya ini ya, 4 kaki ya, dia menggunakan keempat kakinya ya, maka dia sebagai tenaga dorong ya untuk lokomosi dari kaki ya belakang ke kaki depan. Ya kalau ada diamati ya, seekor citah kalau misalkan dia berlari itu kan kaki belakangnya itu kan ini ya mengayuh ke depan. Nah, sementara kaki depannya masih posisi ke belakang kan gitu ya. Nah, itu karena dia punya gaya dorong. Jadi pergerakan itu dimulai dari kaki belakang. Sama seperti mobil. Mobil itu yang berputar rodanya kan yang berhubungan dengan mesin kan roda belakang. Roda depan dia kan mengatur akselerasi kan itu ya, sering mengatur manuver ya ke kanan dan ke kiri. Sementara yang akselerasi adalah roda belakang. Ya, ya. Sama seperti seekor hewan ya, kaki belakang ya untuk alat gerak kita ya, kaki kita yang gerak ya, tangan ya nggak untuk bergerak ya, kecuali kalau kalian kayang gitu ya beda cerita ya. Terus kemudian organ atau susunan tulang belakang ini juga sebagai penggantung ya, organ jeroan. Nah, pada hewan nih memang terutama ini digantung di situ. Jadi peritoneum ya, omentum itu nempelnya juga di tulang belakang itu ya, biar nanti tidak sampai dia turun ya ke bawah atau jatuh ya. Jadi kan nggak lucu ya ketika dia berlari ya, terus hati, pulmo ya, ginjalnya terus rontok ya, ya, terus dia distensi ke bawah tanah itu kan ya, sehingga dia diikat ya di situ di ruas tulang belakang. Terus dia juga tempat lewatnya medula spinalis ya, atau sumsum tulang belakang. Ya, ini melewati lubang yang terdapat pada foramen vertebrale. Dan ini ya sebagai elastisitas ya. Hewan juga punya elastisitas ya ketika dia menggunakan ruas tulang belakang, sehingga dia bisa berdiri, bisa berlari ya, menggok ke kanan dan ke kiri ya, itu juga ditunjang oleh tulang belakang. Kita sama ya, adik-adik yang mungkin bisa bergerak yang ngebor ya, yang patah-patah ya, yang bergaji, nah itu ditunjang oleh ditunjang oleh tulang belakang. Sebagian besar kita akan mengalami kesulitan gerak jika mengalami gangguan pada tulang belakang. Ya mesti rasanya nggak enak ya, entah encok ya, entah kalian pegang punggung, buyuk ya, yang futsal itu terutama ya, baru 3 menit sudah tangan diletakkan di pinggang, itu pertanda bahwa mudah lelah ya, sudah tua berarti kalian ya. Jadi ini memang ya, tulang belakang ini memang menjadi salah satu poros tubuh ya, aksis ya, sumbu tubuh ya, sehingga ini vital ya bagi tubuh kita ya, terutama untuk mengatur gestur ya. Gestur itu kita tegak ya atau kita bungkuk, nah itu kan salah satu gestur yang dibentuk oleh tulang belakangnya. Kita agak melengkung gitu ya, ke kanan atau ke kiri, nah itu ditunjang oleh tulang belakang.
Nah ya, seperti ini saudara amati, seekor cheetah ketika dia berlari ya, kaki belakangnya ini kan dihantarkan ke depan ya. Kaki depannya masih tertinggal di belakang karena pusat geraknya ya berawal dari tulang kaki belakang ini. Baru ketika dia mengais atau mau napak ya, nah baru menghasilkan lari yang kencang ya. Sama seperti kuda dan juga hewan yang lain ya kalau berlari. Nah, ciri umum vertebre ya ini terdiri dari 3 bagian ya. Ada kaput ya bagian kepala, terus crista ventralis ini adalah rigi pada sisi bawah, dan kavitas. Kavitas ini cekungan ya. Dan seluruh bagian ini, 3 hal ini terletak pada corpus vertebrae. Nah, ini dia bentuknya deh ya. Ini adalah seluruhnya adalah corpus vertebrae ya. Ini ada kaput depan ya. Jadi kaput ini yang depan ya yang menonjol. Kavitas ini cekungan yang di belakang yang akan berhubungan ya dengan kaput ya. Jadi kaput ini depan, kavitas ini cekungnya di belakang, dan dia akan bertemu dengan kaput yang ada di ruas belakangnya kan gitu. Terus yang sisi bawah ini adalah crista ventralis ya. Ini adalah ciri vertebrae. Kemudian yang atas ini adik-adik, ini adalah processus spinosus ya. Terus yang melintang ke kanan dan ke kiri ini adalah processus transversus. Terus lubang ini adalah foramen vertebrale ya, tempat lewatnya medula spinalis. Oke, next. Nah, kalau pada bagian arcus ya, pada bagian arcus ini ada processus ya, spinosus yang ke atas, transversus yang ke kanan dan kiri, sama processus articularis. Processus articularis ini satu daerah ya dengan facies articularis, permukaan sendi ya. Nah, sehingga ketika adik-adik ya, nah ini dia ya, ini kan mulus ya, ini juga mulus nih ya. Jadi ada daerah ya, coba saya berikan tanda, saya beritahu ini adalah permukaan yang halus. Di permukaan itu adalah facies articularis adik-adik, karena itu nanti akan tempat menempelnya dengan tulang belakang selanjutnya, sesuai dan selanjutnya. Nah, di sekitar itu ya ada prosesus artikularis ya, jadi yang menyitas ya, ini prosesus artikularis yang taju yang berada di facies artikularis. Nah, kalau kita lihat pada tulang yang ini ya, maka ini adalah prosesus artikularis adik-adik ya. Nah ya, ini taju ya proses artikularisnya ya. Nah, fasiesnya tentu ya tertutup oleh ini ya, dia bertemu. Jadi bertemu dengan ruas tulang vertebrae selanjutnya. Ya, dia akan merupakan sendi, makanya selalu akan nutup seperti ini terus ya. Nah, ya jadi itu adalah ruas tulang vertebrae ya ketika kita berbicara tentang ruas sendinya. Ya, kemudian ada insisura ya. Nah, kalau insisura itu ini ya, insisura. Ya, insisura intervertebrale. Sehingga dia membentuk sebuah lubang ini namanya foramen intervertebrale. Jadi ada foramen intervertebrale ya, dan dibentuk oleh yang hijau sama biru ini adalah insisura vertebralis ya, atau insisura vertebrale laterale juga bisa ya. Dan ini lubangnya disebut dengan foramen intervertebrale karena berada di antara dua vertebrae ya, sehingga disebut foramen lubang inter antara vertebrae yang vertebrale ya, foramen intervertebrale. Ya, kemudian ada foramen vertebrale laterale. Nah, kalau foramen vertebrale laterale ini nanti akan ada dijumpai ya, ada foramen ya, mana ya di sini nanti mungkin ya saya tampakkan ya, terutama di os atlas ya. Ada foramen vertebrale laterale, itu adalah foramen yang dia menghubungkan ya tempat lewatnya saraf dari dalam ke luar ya, dari dalam vertebrae ke lateral, sehingga disebut foramen vertebrale lateral
Terus ada foramen transversarium atau foramen transversus. Kalau foramen transversarium atau foramen transversus itu berarti lubang yang tertempat pada prosesus transversus. Ya. Oke, nah nanti kita tunjukkan juga ya ada angle yang harusnya ini tampak ya, tapi nggak tampak. Kemudian ya ini adalah foramen vertebrale. Sehingga kalau misalkan dia dengan vertebrae ruas selanjutnya, maka akan membentuk sebuah saluran tertutup sehingga disebut dengan kanalis vertebralis. Nah, kanalis vertebralis ini yang akan dilewati oleh medula spinalis, yang sumsum tulang belakang. Ya. Jadi ini kalau tunggal ini foramen vertebrale, tapi jika dia berkaitan dengan ruas tulang belakang selanjutnya, ya seterusnya sampai ekor, maka dia membentuk saluran tertutup ini ya, kanalis vertebralis ya, yang dilewati oleh medula spinalis. Ya, ini prosesus spinosus ya. Ini adalah prosesus articularis cranialis. Jika dia menghadapnya ke atas ya, jadi sisi halusnya ada di atas, dia adalah prosesus articularis cranialis ya. Facies articularis cranialis ya, facies. Tepiannya ya, tepi yang runcing-runcing ini ya, tajunya yang tepi ini adalah prosesusnya ya. Jadi kalau adik-adik nanti ya, baik entah tutor atau ujian, kalau yang ditanyakan adalah permukaan sendinya, itu adalah facies articularis. Ya. Kalau yang cranialis, dia yang menghadap ke atas. Tapi kalau dia menghadapnya ke bawah, itu berarti facies articularis caudalis. Tuh, kenapa kok yang depan ke atas, yang belakang menghadap ke bawah? Karena kan nanti saling bertautan terus seperti ini. Nah, sampai vertebrae yang terakhir. Ya, jadi oleh karena itu yang kranial itu ke atas. Nah, yang kaudal itu nanti ke belakang. Ya, itu di belakang ya, hadapnya ke bawah. Sama nanti sampai seterusnya. Ya, itu adalah facies articularis. Nah, tepi-tepinya itu adalah prosesus articularis. Ini adalah prosesus transversus ya. Ini foramen vertebrale, kalau membentuk saluran dengan yang lain, yaitu kanalis vertebralis. Ini bagian kabut, ya. Nah, kenapa kok kabut? Nah, ini kan facies articularis cranial, ya. Tapi kalau dia bagian belakang, maka disebut dengan kavitas, ya. Nah, ya, itu prosesus articularis caudalis, dia di belakang. Oke, ya. Nah, ini dia, ya, saya tunjukkan. Ini adalah foramen vertebrale laterale. Ya, dia yang ya. Jadi nanti kan di sini kan dilewati oleh medula spinalis ya sampai ke belakang sana. Ya. Nah, sehingga ada saraf yang keluar ya dari vertebrae ini keluar. Nah, itu melewati foramen vertebrale laterale. Lubang yang menghubungkan ya nanti ya saraf dari vertebrae ke luar ke lateral. Kalau yang di sini ada lubang ya foramen transversus ya, ini angle dari depan ya. Ini angle dari belakang ya. Foramen transversus ya. Foramen transversus angle dari belakang. Kalau ini angle dari samping. Ya. Nah, karena dia berada pada bagian dari prosesus transversus. Nah, ya. Sehingga disebut foramen transversus. Kalau yang ini foramen vertebrale. Ini prosesus spinosus. Ya, kalau yang ini permukaannya halus nih. Ya. Nah, karena dia menghadap ke bawah, maka disebut dengan facies articularis caudalis. Ya. Nah, ini sisi belakang ya. Dan ini cekung ya, bukan cembung ya. Sehingga ini adalah kavitas. Ya, ini adalah os vertebrae cervicalis 2 atau os aksis ya. Oke, nanti kita kupas juga cirinya. Ya, ini foramen intervertebrale yang saya sebutkan tadi ya, jadi lubang yang berada di antara dua vertebrae ya, sehingga disebut foramen intervertebrale. Ya, ini dibentuk di insisura
dibentuk oleh incisura vertebralis. Ya, depan ini kaput ya, yang cembung, yang cembung ini cavitas. Cembung depan ini kaput ya. Oke ya. Next. Nah, ini juga ada jarak nih ya. Nah, jarak yang ini ya, jarak antar ruas vertebrae ini kita sebut dengan spatium interarcuale. Ya, inter antara arku ya itu adalah sudut ya. Jadi ya atau busur ya. Jadi spatium interarcuale itu adalah jarak yang berada di antara sudut vertebrae atau ruas vertebrae ya. Ya, ini jaraknya ya. Nah, yang dibentuk hingga sampai sini ya. Ini kan akan ketemu dengan vertebrae selanjutnya ya. Nah, kalau ini bertemu dengan vertebrae sebelumnya. Ya, nah itu dia ya, spatium interarcuale. Ya, itu ada incisura ya, vertebralis caudalis. Kalau yang biru incisura vertebralis cranial. Ya. Nah, sehingga dia membentuk foramen intervertebrale. Yang ini apa deh? Yang hijau ini ya? Ada yang tahu? Vertebrae cranialis, dok. Ya, incisura vertebrae caudalis. Ya, ini adalah incisura vertebrae caudalis. Loh, kok caudalis? Iya, nanti di sini kan ada vertebrae lagi. Nah, ya nanti di sini kan ada vertebrae lagi. Ya, sehingga yang hijau itu adalah vertebrae cranialis, nah, apa caudalis. Nah, kalau yang ini nanti, nah ini baru yang incisura vertebrae cranialis, ya, milik dari vertebrae setelahnya. Nah, kalau yang hijau ini kan milik dari vertebrae sebelumnya. Nah, sehingga yang biru ini ya itu yang vertebrae incisura vertebrae cranialis. Gitu ya. Jangan bingung ya. Nah, menentukan depannya gimana caranya? Nah, ini lebih cembung, ya berarti ini kan kabut. Ya, berarti ini sisi depan. Berarti kepalanya di sana. Kepala hewannya di sini ya. Nah, ini lebih cembung. Nah, sehingga ekor hewannya di sini di belakang. Ya. Arah kepalanya ke kiri, arah ekornya ke kanan. Ya, seperti itu ya. Oke, next. Nah, ini dia ya. Ini susunan dari vertebrae cervicalis yang lebih komplit nih. Ini ada os atlas atau vertebrae cervicalis 1. Ya, ini os aksis vertebrae cervicalis 2. Terus ini vertebrae cervicalis 3, 4, 5. Ya, serupa. Ini vertebrae cervicalis 6 ya, memiliki lamina di sini ya. Dan ini vertebrae cervicalis 7. Ya, nanti ada tempat ya nempelnya costae nanti ya. Dan bila ada diamati, disinilah sama ya, prosesus transversus. Dia adalah taju yang melintang secara transversal, ya ke kanan dan ke kiri. Kalau yang ini adalah prosesus spinosus, taju yang menjulang ke atas. Oke ya. Oke, nah sekarang kita ke vertebrae cervicalis 1 ya. Ini adalah bentuk dari os atlas. Dan ini adalah os atlas milik hewan kuda. Ya. Cirinya adalah kuda memiliki foramen, ya ada foramen transversus ya nomor 10 ini. Ya, foramen transversus itu adalah ciri os atlas kuda. Ya, pada sapi dia tidak memiliki foramen transversus. Ya. Nah, bentuk os atlas itu memang khas seperti ini ya. Os atlas itu nama lainnya yaitu tadi ya vertebrae cervicalis 1. Jadi otot leher yang pertama. Atau ada yang menyebut os primum. Ya. Tulang utama kan gitu ya. Atlas itu kan merujuk pada dewa Yunani yang utama gitu ya. Jadi ini disebut os atlas. Pertanyaan saya dari os atlas ini tulang sebelumnya apa ya? Berhubungan dengan tulang apa ya sebelum os atlas, ada yang tahu? Os occipital. Os occipitalis, dok. Os occipital ya, dari os sacranii ya.
Sehingga kondilus oksipital yang adik-adik ketahui itu ya, itu akan berhubungan dengan os atlas. Ya, kondilus oksipital itu berhubungan dengan os atlas. Oke, ya. Selanjutnya ini adalah tampak dari sisi dorsal atau atas. Ya, di sini ada tuberculum dorsalis. Ya, yang ini memang serupa ya dengan prosesus spinosus. Ya, karena dia tidak membentuk taju yang runcing, ya, dia hanya membentuk benjolan, ya, sehingga disebut tuberculum dorsal. Oke, kemudian di sini ada tempat permukaan sendi yang disebut fovea dentis. Ya. Nah, fovea dentis ini nanti tempat bertemunya dengan ujung sendi vertebrae cervicalis 2 atau os aksis. Ya, fovea dentis tempatnya itu. Fovea lego, dentis itu gigi. Loh, kok bisa seperti itu filosofi namanya? Nah, karena nanti adik-adik pada bagian os aksis ada tonjolan ya, yang disebut dengan prosesus odontoideus ya, atau dens aksis ya, atau dens epitropeus. Nah, sehingga itu taju itu yang akan bertemu dengan fovea dentis ya, atau yang menyerupai gigi di sini ya. Terus ini ada permukaan sendi yang halus, ini adalah fovea articularis caudalis ya. Kok ya sendi ya, fovea articularis caudalis. Oke, nah ini ada lubang ya. Nah, ini ada lubang di sini ya, lubang, dan ini arahnya. Yang ini lubang, ini juga lubang. Ada arah yang keluar ya toh, ada ya ini juga keluar ya, dan ada yang arah ke dalam. Ya. Dalam. Oke ya. Nah, itu yang arah yang keluar, ternyata arahnya memang satu seperti itu. Lubangnya jadi satu di situ ya. Nah, ini adalah foramen alare. Ini adalah sayap, sehingga disebut dengan alae atlantis, ya sayap dari os atlas. Ya, disebut dengan alae atlantis, sehingga lubangnya yang menuju ke arah sayap itu adalah foramen alare. Ya, ini juga sama ya. Yang ke kanan layar saudara ya, itu adalah foramen alare. Ya, ini foramen alare. Kalau yang masuk ya, nah ini adalah foramen vertebrale laterale. Ya. Nah, ya, jadi yang itu kalau yang bagian ini ya adalah foramen vertebrale laterale. Sama seperti yang tadi saya tunjukkan sebelumnya ya, os aksis yang tadi ya, ada lubang yang dia menghubungkan ya dari vertebrae keluar ya, itu foramen vertebrale laterale ya. Oke. Kemudian ini khusus pada kuda ya, ada foramen transversus ya yang warna kuning itu. Ya, ini adalah kuda bagian dorsal ya, toh ini alae atlantis ya, yang serupa dengan prosesus transversus ya. Nah, membentuk taju yang, tapi kali ini yang melebar ya, sehingga menyerupai sayap, disebut alae atlantis. Nah, ini kalau yang sisi ventral ya, ada fossa alaris atau fossa alare ya. Fossa alae atlantis atau fossa alare atlantis ya, atau cukup fossa atlantis ya, karena dia lekuk yang terdapat pada sayap os atlas ya, fossa atlantis atau fossa alae atlantis ya, boleh itu ya. Jadi sama ya, di sini lekuk ya, fossa atlantis ya. Nah, ini kalau pada anjing ada bedanya. Kalau pada anjing ini ada tidak menemukan foramen alare ya, foramen alare ada sobekannya yang di daerah sayap, sehingga ini yang disebut dengan incisura alaris ya, sobekan pada sayap ya. Jadi ini yang tidak ditemukan ya kalau pada anjing itu foramen alare, tapi ada sobekan ya, disebut incisura alaris. Ya, foramen transversus ada maksudnya.
Ya, jadi itu ya Incisura alaris ya. Kalau pada os atlas anjing ya. Nah, ini adalah os aksis adik-adik ya. Ini yang saya sebut tadi dengan dens aksis atau dens epitropeus ya, atau prosesus odontoideus. Nah, os aksis kuda ya, ini ada prosesus spinosus di sini ya, dan ujung atasnya ini terbelah menjadi dua ya. Os aksis kuda ya. Ujung atasnya ini terbelah menjadi dua ya, os aksis kuda. Ya, prosesus spinosusnya ya. Kemudian itu adalah prosesus articularis ya, yang kaudal ya. Kalau permukaan sendinya yang bawah menghadap bawah ini adalah fascies articularis caudalis. Itu prosesus yang kranial ya. Prosesus articularis kranial. Ya, permukaan sendi yang ini ya, yang ada depan ini adalah fascies articularis cranialis. Ya. Kalau yang ini adalah dens axis. Ya. Ya, ini proses transversus. Ya, nah yang ini proses transversus. Ya, itu dens axis. Ya. Oke, ya, atau gambar yang ini lebih jelas ya sebenarnya. Nah, ini dia ya. Nah, ya. Ini gambarnya ya. Jadi ini adalah proses spinosus ya. Kalau pada kuda dia terbelah menjadi dua nih ya. Nah, ujung atasnya. Terus di sini ada prosesus articularis caudalis ya. Bawahnya ini halus adik-adik ya, sehingga disebut fascies articularis caudalis. Terus yang ini ya, ini adalah prosesus transversus. Ya, ini prosesus transversusnya. Kalau dari angle belakang ya, nah, seperti ini. Terus ujungnya ini adalah dens axis ya, atau dens epitropeus, prosesus odontoideus. Nah, ini permukaan sendi ya. Ini adalah fascies articularis cranialis ya. Kalau yang tajunya ini adalah prosesus articularis cranialis. Ya, sisi yang bawah yang rigi tajam ini adalah crista ventralis ya. Oke, baik ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau pada sapi, ya proses spinosusnya tunggal nih, tidak terbelah menjadi dua. Ya, jadi apa namanya, berbeda dengan kuda tadi, kalau sapi ini tidak terbelah menjadi dua ya, proses spinosusnya ya, jadi tunggal. Ya, kemudian ini adalah foramen vertebrale laterale ya, sama ya, ini ada dens axis dan ini adalah prosesus articularis cranial ya. Kalau permukaannya ya fascies articularis cranial ya. Ini prosesus yang kaudal ya. Dan ini prosesus transversusnya ya. Nah, ya bedanya aksis sapi itu ada pada proses spinosusnya ya. Kalau kuda tadi terbelah menjadi dua ya, kalau sapi itu enggak ya, prosesus spinosus. Nah, kalau pada anjing ini ya, proses spinosusnya ini memiliki dua penjuluran ya, ke depan ke kranial dan juga ke kaudal. Jadi menonjol ke kranial dan menonjol ke kaudal ini adalah ciri dari proses spinosus dari anjing. Ya, nah, ini cirinya. Dan aksis sama di sini ada ya. Ya, menjulur ke depan dan belakangnya ya. Oke, nah ini kalau pada babi. Kalau pada babi mirip seperti matanya kampak ini ya. Jadi dia tinggi proses spinosusnya ya, dan hanya satu penjuluran yang ke belakang ya. Ini kalau pada miliknya babi ya. Jadi tinggi ininya ya, proses spinosusnya, dan ada satu penjuluran yang ke belakang. Ini kalau aksis dari babi ya, atau vertebrae cervicalis yang kedua dari babi ya. Oke, adik-adik, ada yang bisa mengidentifikasi ini tulang apa ya? Aksis dok. Os aksis. Os aksis. Ketika adik-adik amati, ini os aksis hewan apa ya? Bukan dok, ruminansia. Anjing dok. Apa? Hewan? Sapi. Anjing. Anjing.
Apa cirinya? Spinosusnya menghadap ke kranial dan kaudal. Iya, ketika saudara amati nih loh ya, proses spinosusnya dia kan menonjol ke depan dan juga ke belakang, ya. Sehingga ini adalah os aksis atau vertebrae cervicalis 2 miliknya anjing. Ya, jadi ini jasadnya anjingnya yang kita capture di sini ya, yang kita ambil dari YouTube. Kok YouTube apa Google ya. Nah, selanjutnya vertebrae cervicalis nomor 3, 4, dan 5 ini identik adik-adik ya bentuknya. Ya, oke, coba saya tunjukkan ya. Ini adalah kabut ya, atau depan ini kabut ya. Ini cekung, belakang kavitas. Ini adalah prosesus transversus. Ya. Terus yang kecil ini ya, ini adalah prosesus spinosus. Ya. Dan ini ruas ketiga, 4 dan 5 itu sama, ya serupa. Ya, ciri dari prosesus transversusnya terdiri dari 2 arah ya, mengarah ke depan dan belakang ya. Ini 3, 4, 5 itu ya. Memang cirinya itu ya untuk vertebrae cervicalis 3, 4, dan 5. Terus jika ada yang menemukan lubang ya di sini ya dekat dengan proses transversus, maka dia adalah foramen transversus. Ya. Nah sekarang vertebrae cervicalis ke-6 ya. Ini 3, 4, 5. Nah sekarang ke-6. Nah pada hewan sapi dan anjing ya ini terdapat yang namanya lamina di sini. Ya jadi proses transversusnya ini melebar ya. Nah, ini yang disebut dengan lamina. Ya. Jadi itu yang khas memang kalau ada ditemukan pada sapi maupun anjing. Untuk vertebrae cervicalis yang ke-6. Ya, yang ke-6. Ya, ada yang spesifik di sini ya, yakni lamina. Nah, sekarang kalau ruas yang terakhir dari vertebrae cervicalis itu adalah vertebrae cervicalis 7. Nah, ini ada permukaan sendi tambahan. Ya, jadi kalau ada diamati ini adalah kavitas. Ya. Nah, ini kan halus nih, ya. Ini permukaan sendi namanya apa ya? Yang saya tunjuk dengan kursor ini. Ada yang bisa identifikasi? Facies articularis. Facies articularis caudalis. Facies articularis caudalis. Oke, good ya. Dia beridentifikasi dan berarti tepiannya ini yang runcing ini ya, ini adalah prosesus articularis caudalis. Ya. Ini prosesus spinosus. Ya. Dan yang ini prosesus transversus. Nah, di prosesus transversusnya inilah yang adik-adik akan temukan ya tempat permukaan sendi dengan oste atau tulang rusuk yang pertama. Ini adalah fovea costalis caudalis ya, karena dia dekat dengan kavitas, maka dia disebut dengan fovea costalis caudalis. Itu ya. Nah, ini adalah ciri dari vertebrae cervicalis yang ke-7 ya, karena dia sudah memiliki tempat untuk nempelnya tulang rusuk ya, yang pertama, tulang rusuk nomor 1 ya. Fovea costalis cranial. Oke, vertebrae cervicalis ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, jika tidak ada kita lanjutkan. Kalau ini gampang, kalau yang ini kita tinggal meneruskan saja dari sebelumnya. Apa itu, Dik? Yang saya tunjuk? Prosesus spinosus. Prosesus spinosus. Kalau yang ini apa ya? Apa itu? Prosesus articularis caudalis. Itu adalah prosesus transversus ya. Nah, nanti memang ya ketika adik-adik lebih ini ya apa namanya lebih geser lagi dikit ya. Nah, bagian yang apa ya, yang kecil ini ya. Nah, yang kecil-kecil ini bagiannya ini ya. Nah, itu baru prosesus articularis. Karena ya pada
vertebrae thorax, adik-adik ya, ini memang unik ya, karena saking kecil-kecilnya prosesus transversusnya ketika dia nanti bergabung ya, nah maka dia mirip seperti bulatan-bulatan gini. Sehingga inilah ya, terutama di 3 ruas yang terakhir, di 3 ruas yang terakhir dari vertebrae ya, ini disebut dengan apa namanya, prosesus mamillaris. Kok mamillaris? Mamillaris kan puting susu. Iya, karena mirip seperti puting susu ya. Sehingga disebut dengan prosesus mamillaris, karena prosesus artikularisnya itu bertemu ya, sehingga membentuk bulatan. Nah, ya, saling bertemu membentuk bulatan sehingga disebut prosesus mamillaris. Ya, khusus untuk vertebrae 3 ruas vertebrae yang terakhir ini ya, hingga nanti ke vertebrae tumbal ya. Jadi khusus vertebrae yang 3 ruas terakhir ini ya, nah itu seperti itu ya. Ada prosesus mamillaris yang dibentuk oleh prosesus articularis cranial et caudal. Ya. Ya, oke ya. Ini adalah vertebrae thorax. Ya. Karena dia memiliki ciri prosesus spinosusnya lebih tinggi. Itu ya. Ya, jadi sama kan, sudah tahu dasarnya ini lancar ya. Karena susunan vertebrae ya itu ya, susunan intinya. Nah ini dia ya. Selanjutnya ada yang tegak. Ya, jadi 3 ruas terakhir ya ini juga tegak. Ya. Selain di sini nanti ada ditemukan prosesus mamillaris, di sini 3 ruas terakhir ini prosesus spinosusnya juga cenderung lebih tegak dibanding yang awal-awal kan agak doyong. Ya. Nah yang 3 ruas terakhir ini tegak. Ini nanti disebut dengan vertebrae diafragmatica. Karena 3 ruas inilah yang menjadi penanda ada diafragma. Nah, ya. Jadi diafragma itu ya nempelnya di daerah sini ini ya, diafragma ya. Dan ini adalah vertebrae diafragmatica ya, pada 3 ruas terakhir proses spinosusnya tegak. Ya ini kalau pada babi seperti ini ya, kalau pada anjing ya seperti ini ya. Nah ya ini prosesus mamillaris ya, 5 ruas vertebrae terakhir ya, terutama ya dia membentuk antara prosesus articularis cranial maupun caudal, dia karena bertemu dia membentuk bulatan ya, menyerupai puting susu sehingga disebut prosesus mamillaris ya. Ini ya yang warna apa, kuning dan hijau ini ya, kuning dan hijau yang ini saya coba spotlight ya. Nah ini kuning dan hijau ini kan ketemu, kuning hijau ketemu, kuning, nah ini ya mulai ini ya, kuning hijau kan ketemu ya, nah, kuning hijau ini ketemu ini, nah itu membentuk bulatan adik-adik ya. Nah bulatan itulah yang disebut dengan prosesus mamillaris ya. Ada 5 ruas vertebrae terakhir ya, terutama yang ketiga ya itu sempurna ya, nah, karena selanjutnya akan ke lumbal ya. Ya, prosesus mamillaris. Terus jangan lupa di prosesus transversusnya ya, di daerah prosesus transversus ini juga tempat terdapat permukaan sendi dengan poste ya, fovea costalis ya, transversalis ya. Jadi ini adalah fovea costalis transversalis. Kalau yang warna ini apa namanya, kuning, ini adalah fovea costalis caudalis ya, yang hijau ini adalah fovea costalis cranialis ya. Terus yang biru ini adalah fovea costalis transversalis. Jadi kalau fovea costalis caudal et cranial ini nanti akan ditempati oleh caput poste, kepalanya tulang rusuk. Tapi kalau yang warna biru ini nanti ditempati oleh tubercoste ya, tuberculum coste ya, tonjolannya coste, tulang rusuk ya. Nah ini dia ya, kalau ini prosesus articularis, facies articularis cranial
Ya. Ya, yang menghadap ke atas ya, foveal kranial ya. Ini prosesusnya ya. Dan ini foramen vertebrale ya. Ini adalah kaput ya. Jadi lihat di sini ada permukaan sendi yang ini ya. Permukaan sendi ini yang disebut fovea costalis ya, transversalisnya. Fovea transversalis, fovea transversalis. Dia terletak pada vertebrae processus transversus ya. Ini pada proses transversusnya. Ini sudah ya. Nah, sekarang kita ke lumbal. Nah, lumbal cirinya adalah prosesus transversusnya lebih panjang ya dibanding prosesus spinosus. Ya, kebalikan dari vertebrae thoracalis. Balikannya ya. Jadi vertebrae lumbal ini adalah tulang pinggang kita ya yang menutupi ginjal atau buyuk yang kalian kalau misalkan kecapean gitu ya. Karena itu adalah penyangga kita ya, apa namanya? Kalau kita berdiri, duduk ya, sering duduk, nah itu maka kerja tulang lumbal ini yang ekstra. Ya, sehingga memang risiko back pain ya atau sakit pada tulang belakang itu meningkat ya. Nah, ketika kondisi seperti ini ya, karena kalian duduk aja gitu ya, kuliah sudah pagi sampai sore, malamnya webinar ya toh. Di sela-selanya tutor, iseng-iseng ujian jam 6 pagi ya gitu ya. Repo nunggu ya. Berfaedah sekali dengan duduk. Ya, jadi ini adalah susunan vertebrae lumbal. Ya, kebalikan dari vertebrae thorax ya. Itu proses spinosus ya. Ini proses transversus. Oke. Ya, itu foramen vertebrale ya. Nah, ini adalah proses transversus anjing ya. Karena dia runcing di sini adik-adik ya. Nah, sehingga disebut dengan juga prosesus costiformis. Ya, mirip costi. Costi itu coste. Formis form itu berarti bentuk menyerupai ya. Jadi prosesus transversus kalau pada anjing itu disebut prosesus costiformis ya, karena menyerupai coste. Terus kemudian anjing juga ada nih laju ya tambahan yang ini adalah prosesus accessorius. Ke depan ya. Sorry yang kedua ini. Ya, prosesus accessorius ya. Jadi ini proses spinosus ya nomor 1. Ini prosesus transversus atau prosesus costiformis. Nah, yang nomor 2 ini adalah prosesus accessorius ya, tambahan ya, accessorius ya. Atau prosesus articularis cranial ya, mamilaris nantinya ya. Oke. Kebalik ya, ini aksesorius ya, terus saya tadi ya. Aksesorius ini articularis cranial ya, caudal ya, yang membentuk prosesus mamilaris ya. Oke, yang nomor 1 tadi ya, spinosus. Terus kemudian, nah ini kalau dari angle depan ya ke belakang ya, ini prosesus transversus ya, proses transversus. Ini yang spinosus ya, proses spinosus. Ini foramen vertebrale ya, ini adalah apa namanya, kaput ya. Terus kemudian ini adalah permukaan sendi halus ya, fascies articularis cranialis. Nah, kalau ujung-ujungnya ya yang runcing ini adalah prosesus articularis. Nah, dia menonjol membulat seperti ini adik-adik ya, yang saya sebutkan tadi, sehingga inilah yang disebut dengan prosesus mamilaris ya. Ketika dia nanti bertemu dengan prosesus articularis yang caudal ya, maka proses articularis cranial dan juga caudal nanti membentuk bulatan yang utuh penuh, sehingga disebut prosesus mamilaris ya. Ini kuda ya.
Nah, kalau pada kuda bedanya seperti ini. Pada antar prosesus transversus ini ya ada yang menyatu di sini adik-adik. Ya, nah menyatu ya berbeda dengan sebelumnya, dia ada celahnya, ada jarak. Kalau yang vertebre ya ruas yang ke berapa ini 4 dan 5 ya ini menyatu nih. Ya, menyatu. Nah, inilah yang disebut dengan facies articularis intertransversalis. Ya. Jadi, facies articularis itu adalah permukaan sendi, intertransversarius itu adalah antar prosesus transversus. Ya. Sehingga dia membentuk sendi articulatio intertransversarius. Ya. Karena menyatu, ya, ada hubungan, ada perlekatan di sini ya antara prosesus transversus ya sehingga disebut facies articularis ya intratransversarius ya penyebutan sendinya adalah articulatio intertransversarius. Nah, sementara dengan antara prosesus transversus ya dengan vertebre lumbal vertebre sakral ya yang pertama ini ya yang vertebre sakralis nih. Ya kalau ini masuk tulang kokse ya beda lagi. Ini tulang belakang kalian. Nah ini kan vertebre sacrum nih, ya sudah masuk ke sacrum. Nah dengan prosesus transversus ini juga ada perlekatan di sini adik-adik, sehingga disebut facies articularis sacrotransversarius atau sendinya adalah articulatio sacrotransversarius. Berarti kan antara sacrum dengan prosesus transversus ya articulatio sacrotransversarius. Kalau yang antara prosesus transversus tadi ya articulatio intertransversarius. Ya, articulatio itu adalah hubungan sendi atau perlekatan sendinya. Tinggal ada diterjemahkan inter antara transversarius berarti transversus, tapi sacrotransversarius berarti di antara sacrum dengan prosesus transversus. Oke ya. Ini yang intertransversarius, ini sacrotransversarius. Nah, ini ya. Skemanya seperti ini. Ya, ini adalah vertebre sakral atau vertebre sacrum ya. Terus ini adalah vertebre lumbal. Ya. Nah, antara yang hijau dengan yang ungu ini jika membentuk sebuah perlekatan, ini adalah facies intertransversarius atau persendiannya articulatio intertransversarius. Namun jika antara vertebre lumbal yang terakhir dengan sacrum yang pertama ini membentuk perlekatan, ini disebut dengan facies articularis sacrotransversarius. Ya, atau articulatio sacrotransversarius. Nah, ada pertanyaan sampai vertebre lumbal, cervical sudah, toraks sudah, lumbal sudah. Tidak ada. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Sekarang adalah os sacrum pada sapi. Nah ya, kalau kita lihat memang os sacrum ini seperti ini bentuknya khas ya. Mirip kalau ada yang pernah lihat film itu ya penganugerahan Piala Citra gitu ya. Mirip seperti itu ya. Apa namanya? Trofinya ya. Ya. Nah, ini adalah bentuk dari os sacrum. Ya. Ya, mirip memang seperti ikan sapu juga ya. Dan ini khas seperti ini bentuk os sacrum adik-adik. Ini memang terdiri dari ruas-ruas ya. Ruas 1, ruas 2 ya, 3, 4, 5. Ya, ruas tulang. Dan ini memang menyatu, membentuk fusi. Ya, berfusi, ya menyatu. Ya, os sacrum sehingga mirip seperti apa? Ini ya. Mirip. Nah, ujung depannya ini disebut dengan promontorium. Ya, jadi bukan kabut istilahnya. Ya, jadi ujung depan dari os sacrum ini bukan kabut tapi promontorium. Ya, terus, nah itu adalah sayap
alai sakralis ya. Nah, saya atau alai sakralis ya. Jadi ini saya alai sakralis, sayap alai sakralis ini memiliki permukaan. Nah, permukaannya itu disebut dengan fasies auricularis. Fasies itu permukaan, auricula itu daun telinga. Nah, jadi mirip daun telinga. Ya, jadi apa, dianalogikan seperti daun telinga ya, sehingga disebut dengan fasies auricularis. Ya. Kemudian ada tuber sacrum ya, nanti yang akan bertemu dengan apa namanya? Ujungnya ini ya adalah tuber sacrum ya, yang akan bertemu dengan tuber tuber kokse ya nantinya ya. Nah, terus jika ada lubang yang tampak dari sisi bawah, ini disebut dengan foramen sacralis ventralis. Ya, lubang sacrum bawah ini adalah foramen sacralis ventralis. Ya, lubang sacrum bawah. Ya. Nah, kalau yang garis-garis yang ini ya, yang menghubungkan antar ruas vertebrae ini disebut dengan linea traversae. Ya, linea traversalis. Ini adalah ruas-ruas yang berada di antara vertebrae. Ya. Nah, ini kalau kita lihat dari angle atas. Ya. Ini adalah alai sakralis, ya, sama. Terus ujung ini adalah promontorium, ya. Dan di sini ada apa namanya? Ada rigi tajam ini. Ya. Ini sebenarnya ada proses spinosus, tapi karena dia fusi ya, sehingga membentuk benjolan seperti memanjang seperti ini ya. Nah, itu adalah alai sakralis ya dari sacrum yang pertama ya. Nah, kalau yang lubang yang dia dilihat dari sisi atas ini adalah foramen sacralis dorsal. Ya, kalau yang sebelumnya tadi tampak dari sisi bawah itu adalah foramen sacralis ventral. Nah, ini kalau angle dari samping ya maka tampak ya ini proses spinosusnya seperti ini ada. Ya, nah tapi karena dia menyatu maka dia akan membentuk sebuah benjolan yang memanjang. Ya. Ini adalah struktur khas dari os sacrum. Nah itu disebut dengan crista sacralis mediana. Ya, yang memanjang itu adalah crista sacralis mediana. Ya, crista rigi tajam, sacralis itu berarti di os sacrum, ya. Mediana itu berarti di tengah. Ya, kalau yang sampingnya yang ini, ya, nah, ya samping yang ini, ya, ini adalah crista sacralis lateral, ya, rigi tajam di os sacrum, ya, sisi luar, ya, crista sacralis lateral. Tapi kalau yang ini di tengah-tengah di antara ini, ya, kalau yang berada di antara di tengah-tengah ini adalah crista sacralis intermedia, ya, di antara median dan lateral, ya, itu adalah intermediate. Jadi kalau yang tengah-tengah, tepat tengah ya, ini adalah mediana. Ya, nah, seperti ini. Ya, kalau ini yang crista sacralis mediana tadi ya. Nah, kalau yang ini tadi ya, nah, di antaranya ini ya, saya berikan spotlight ya. Nah, ya ini ada juga ini. Ini adalah crista sacralis intermedia. Tapi kalau yang di luar, nah, yang ini ya, ya, di luar yang ini ya, itu adalah crista sacralis intermedia. Nah, ini intermedia. Kok intermedia, sorry. Crista sacralis lateral. Nah, ya, ini crista sacralis lateral. Tapi kalau yang di tengah, ini adalah crista sacralis mediana. Oke ya. Kereta lewat.
suaranya ribut. Oke, ya. Next. Nah, ini adalah crista sacralis intermedia. Ya. Kita baca di os sacrum, ya, intermediana. Berarti dia di antara median dan lateral. Ya. Nah, ini yang crista sacralis lateral, ya, yang di sisi luar. Ya, proses transversus, ya. Mediana, yang crista sacralis lateral, ya. Yang crista sacralis intermedia. Ya, ini tadi ya yang sudah saya sampaikan ya. Ya, jadi ada apa namanya? Yang ini tadi ya. Nah, itu ya, penyatuan ya antara ruas proses transversus dari vertebrae lumbal itu adalah fascies articularis intertransversarius, atau istilah sendinya adalah articulatio intertransversarius. Ya, jadi kalau ada di membaca istilah artikulasio, maka itu adalah istilah persendian sebenarnya. Nah, fascies articularis itu adalah permukaan sendi. Ya, fascies permukaan, artikulasio ya artikulasi ya, kan gitu ya. Itu adalah penyusunan sendi ya. Artikulasi ya, suara biasanya ya. Kalau yang ini adalah fascies articularis sacro-transversarius, antara sacrum dengan transversus, ya, atau persendiannya articulatio sacro-transversarius. Ya. Nah, ini kalau kambing ya, dia tidak ada di sini ya, artikulasionya ya. Jadi langsung ya, tunggal ya. Kalau sakrumnya anjing unik ya, dia cekung seperti ini ya. Jadi cekung seperti ini ya. Tidak apa ya, tidak tegak ya, atau datar seperti miliknya sapi maupun kuda. Kalau anjing memang cekung seperti ini ya. Jadi seperti apa ya, posisi ketika jengking. Kalian tahu istilah jengking ya. Ya, jadi melengkung ya. Kalau yang apa sapi ya misalkan ini ya tegak seperti ini ya. Kalau anjing cekung ya. Selanjutnya coccygeal. Nah, ini tulang ekor nih. Ya, vertebrae coccygealis. Ini yang khas ya, ini memang ada prosesus hemalis atau prosesus hematus atau prosesus haemaux ya. Ada beberapa istilah yang digunakan. Nah, prosesus hemalis ini memang adalah taju yang dia tempat lewatnya atau melindungi arteri coccygealis mediana ini. Ya, jadi sepanjang ini ya sampai ke coccygeal ruas selanjutnya ya. Ya, jadi yang saya berikan checklist ini ya. Nah, ya. Itu bagian-bagian itu ya, itu adalah proses hemalis atau hematus atau hemaux ya. Karena nanti akan dilewati oleh arteri coccygealis mediana ini. Ya. Dan arteri coccygealis mediana ini ada karena dia kan berada di bawah ekor. Ya, berada di bawah ekor. Sehingga kalau pada sapi ya ada bisa merasakan denyut pembuluh darah atau pulsasi ya pada hewan besar sapi itu ya dari ekor. Ya, jadi ekor dipegang, terus bagian bawah dirasakan. Nah, itu nanti bisa menemukan pulsus ya, denyutnya, denyut pembuluh darahnya. Ya. Nah, itu adalah prosesus hemalis ya, yang dia dilewati arteri coccygealis mediana ya, medianus. Ya. Ya, jadi ini memangnya bentuk os coccygia ya 1 sampai 3 ya. Ini struktur vertebrae masih sempurna. Ya, jadi ada prosesus spinosus transversus masih sempurna ya, ruas 1 sampai 3. Tapi 4-5 ini vertebrae mulai pendek prosesusnya. 6-9 ini mulai rata ya.
sehingga tidak ditemukan ya tajuk-tajuknya tadi 10 dan seterusnya ini cenderung lebih bulat ya, kotak bulat ya, itu vertebrate ya. Jadi maksudnya 13, 4, 5, 6, 9 ini adalah ruas 1 sampai 3 ini tajuk-tajuknya masih utuh. Ruas 4 dan 5 ya ini sudah mulai hilang ya spinosusnya. 6 sampai 9 ke bawah ya, nah ini sudah mulai tidak ditemukan arbusnya. 10 dan seterusnya sampai ke panjang terakhir ya itu sudah bentuknya balok kotak atau bulat ya. Jadi adik-adik ini adalah anatomi ekor ya, buntut itu ya. Sekarang oskoste. Nah, sebelum oskoste vertebrae selesai. Ada pertanyaan sepanjang ini? Biasanya kalian lebih jelas tuh ya dengan adanya tes gitu ya. Makanya nanti ditentukan aja ya jamnya kalau dikonfirmasi apakah besok seperti biasa atau monggo kalau mau berganti jam, barangkali yang memang riskan kalau pagi ya. Karena kemarin ada yang jaringannya terganggu juga kalau pagi. Ada pertanyaan? Oke, baik. Jika tidak ada ya, saya lanjutkan sedikit lagi ya. Ini oskoste atau tulang rusuk. Terdiri dari bagian korpus ya, sama ada kaput di sini ya. Kaput ini kepala dan benjolan ini tuber ya toh. Terus ini adalah korpus, korpus ini badan ya, dan cartilago costae ya, tulang rawan. Nah, di sepanjang dari korpus costae ini ada alur yang terbuka ya. Ini disebut dengan sulcus costae. Sisi mediocaudal ya, tengah belakang. Nah, sulcus costae ini yang nanti akan dilalui oleh arteri vena intercostalis ya. Jadi arteri maupun vena yang dia menempati atau berada di antara costae ya, dilewati oleh arteri vena intercostalis ya di sulcus costae ini. Nah, ini adalah struktur costae ya. Adik-adik bisa lihat ya. Ya, jadi ini corpus costae, corpus costae, corpus costae ini yang cartilago ya. Nah, cartilago ya. Ini yang costae sternale ya, atau yang ini ya, yang orange ini asternale ya, karena dia ada cartilago yang lebih panjang ya, sehingga disebut asternale ya. Karena nanti ada yang fluctuante ya. Ya, jadi costae yang kuning ini yang sternale ya, karena dia yang langsung berhubungan dengan sternum. Kalau yang asternale ya, dia yang orange ini ya, nah, dia cartilagonya cenderung lebih panjang ya, karena dia tidak berhubungan dengan sternum. Nah, dia akan bertaut tandem ya dengan cartilago di depannya ya. Ya, jadi itu ya costae sternale ya, ini tentu lebih panjang dibanding cartilagonya ya. Nah, jadi costae sternale ini lebih panjang ya dengan cartilagonya karena nanti dia bertaut dengan sternum ya, jadi nempel di sternum ya sempurna. Tapi kalau yang asternale ya, dia tidak bertaut dengan sternum ya. Nah, dia akan bertaut dengan cartilago ya, yang nanti cartilagonya ini bertaut di akhir ya, atau ujung atau di pangkal ya dari sternum ya, tulang rusuk badan ya. Dan ada yang melayang juga sebenarnya, costae fluctuante ya. Jadi costae yang dia tidak berhubungan dengan cartilago costae ya, kita adalah costae fluctuante ya. Nah, ini yang costae fluctuante ya, melayang. Kalau yang ini costae asternale ya, dia tidak berhubungan dengan sternum, tapi dia berhubungan dengan cartilago costae saja. Tapi kalau yang depannya ini ya, nah ini adalah costae sternale. Selain berhubungan dengan cartilago costae ya,
dia juga berhubungan dengan osternum secara langsung. Ya, oste berkuante. Ya. Sternale ada 9 pasang. Ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi adalah kaput poste. Dia nanti akan nempel pada bagian dari vertebrae thorax, yakni fovea costalis caudal ya sama fovea costalis cranial. Ya. Nah, sementara tuberculum poste, dia nanti nempelnya di fovea costalis transversalis. Ya. Nanti untuk rumus, ya, rumus ini hubungan sendi ini, ya, ini seperti ini adik-adik. Jadi ketika ada os coste, ya nomor 7 di sini ya. Nah, dia nempelnya ada di fovea costalis caudalis, kan gini ya. Kan di sini kan ada ruas vertebrae. Ya, merah. Ya. Terus ada vertebrae biru. Hijau. Ya, vertebrae setelahnya. Dan di sini kan ada os coste. Nah, ya ada os coste. Nah, maka tentu adik-adik kan di sini kan ada fovea costalis caudal, ya. Kemudian yang sebelahnya sini ada fovea costalis cranial milik vertebrae yang hijau. Nah, jika saya analogikan ya, yang merah ini adalah vertebrae sebelumnya, yang hijau adalah vertebrae sesudahnya, ya, dan yang kuning ini adalah os coste. Nah, maka seperti ini adik-adik. Ya. Jika ini yang kuning ini adalah coste nomor 7, ya, maka dia akan menempel pada fovea costalis nomor 6, ya, atau fovea costalis caudalis, ya, vertebrae thoracalis yang ke-6, dan fovea costalis cranialis, vertebrae thoracalis yang ke-7. Nah, sampai sini dulu, ya. Jika ini adalah yang kuning ini adalah coste 7, ya, dan ini adalah vertebrae 6 dan 7, maka fovea costalis, ya, capitis coste, ya, kepala coste, ya, ini nempel di facies di fovea articularis caudalis, vertebrae thorax yang ke-6, ya, sama fovea costalis cranialis, vertebrae thorax 7. Ya. IT 7. Ya. Ini coste 7. Ini adalah ya, ini adalah vertebrae thorax 6. Ya, yang merah. Dan kepala coste, ya, tuber coste ini nempelnya ada di fovea costalis transversalis, ya, vertebrae thoracalis yang ke-7. Ya, jadi satu coste, ya, Dek, ini akan menempel, ya, jadi satu coste ini, ya, satu coste ini akan menempel pada 3 permukaan sendi. Ya, fovea costalis caudalis N-1, ya. Jadi jika ada coste N, ya, saya analogikan lagi ya, coste N, ya, ini nempelnya ada di ini ya, fovea costalis caudalis N-1, ya, dan fovea costalis cranialis N, ya, sama fovea costalis transversalis N. Nah, itu catatan dulu, nanti kamu perdalam saat itu. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, coste 10 nempel di bagian apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Bagi yang benar, ya,
maka akan saya konversikan dengan kuis nilai tertinggi. Nanti kalau ada teman yang tertinggi dan Fovea costalis caudalis vertebralis thoracalis ke-9, Fovea costalis cranialis vertebrae thoracalis ke-10, sama Fovea costalis transversalis thoracalis 10, Dok. Oke, good ya. Tulis NIM-nya di chat ya, sama yang jawab siapa saja tadi yang awal tadi ya. Sebagai bahan saya untuk mencatat nanti ketika nilai saudara kurang, terus ada teman saudara yang paling bagus, maka saudara terkonversikan sama seperti doi gitu ya. Pertanyaan saya selanjutnya, kalau cos T1 nempelnya di mana? Fovea costalis vertebrae thoracalis Fovea costalis caudalis vertebrae cervicalis 7, Fovea costalis cranialis vertebrae thoracalis ke-1, sama ke Fovea costalis transversalis thoracalis pertama. Oke, good. Ya, itu jika cos T1. Ya. Karena vertebrae cervicalis yang ke-7 tadi kan sudah punya satu permukaan sendi khusus untuk cos T. Nah, itulah untuk cos T1. Ya. Jadi jangan sampai ketika kalian nanti ketemu dengan cos T1 pertanyaan Fovea costalis caudalis vertebrae thoracalis 0. Nah, nggak ada. Ya, jadi itu merujuk ke vertebrae cervicalis yang ke-7 karena sebelum dari toraks 1. Ya, jadi ini cos T ya, rumus cos T seperti itu, dia nempelnya di mana saja. Sehingga bagian-bagian inilah yang penting adik-adik. Ketika saudara jika pada seekor hewan ya dia memiliki masalah muskuloskeletal ya pada chest cavity. Ya, chest cavity itu toraks. Sehingga adik sudah bisa mulai menentukan, oh ini yang harus saya gergaji, yang harus saya bedah itu adalah pasti yang nomor sekian. Nah, jadi nanti jatuhnya ke sana. Ya, terutama jantung itu kan ada di post-it 3, 4. Nah, ya 3, 4, 5 lah ya. Kurang lebih itu ya. Nah, ada nanti sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan besar atau hewannya juga ya. Tidak selalu memang di 3, 4, 5 ya. Tergantung yang kita bisa dengarkan di suara auskultasinya ya. Bisa ya cara menentukan ini ya, pasti nanti nempel di mana saja ya. Karena ini sangat penting juga ya untuk ada diketahui ya secara anatomi. Oke, good. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini selesai kan ini. Jadi ini ya tadi ya, tuber costae ini yang nempelnya di Fovea costalis transversalis. Tuberculum costae. Sehingga permukaan sendinya ini disebut dengan Fovea articularis tuberculi costae. Tapi kalau yang caput costae ini disebut dengan Fovea Fascies articularis capitis costae ya kalau yang caput costae. Tapi kalau yang tuber costae ya Fascies articularis tuber costae, tuberculum costae ya. Yang Fascies articularis tuberculi costae ini nanti ya nempelnya di Fovea costalis transversalis ini ya, di proses dekat dengan processus transversus dari vertebrae thorax. Tapi kalau Fovea Fascies articularis capitis costae ini nempelnya di sini ya, di Fovea capitis caudalis et crania ya, dari vertebrae thorax ya. Gitu ya. Nah, ini ya selanjutnya lah ya. Sama ya. Nah, ini costae ya. Itu tuh. Nah, ini selain ada tuber costae ya, di sini juga ada tuberositas musculi longissimus ya. Karena tonjolan-tonjolan ini adik-adik ya, benjolan ini akan ditempeli oleh musculus longissimus. Ya, ada musculus longissimus ya, musculus longissimus sepsis ya, otot ya. Nah, itu
Ini nanti kita belajar di topografi saja ya. Nah, kalau yang ini ada tuberositas musculoiliocostalis ya. Nah, ini ya, musculus iliocostalis ini nanti di tulang di area toraks ya, jadi di sisi yang melingkari dada seekor hewan itu diliputi selain oleh musculus intercostalis itu juga ada musculus iliocostalis ya. Ini yang membuat atau membantu seekor hewan ataupun kita itu juga bisa melakukan respirasi dan ekspirasi dan inspirasi ya. Jadi mengempisnya rongga toraks itu dibantu oleh otot iliocostalis ya. Dia adalah otot-otot respirasi ya. Kemudian sekarang osternum ya, terakhir nih ya. Osternum ini ada yang ujung ya. Ini adalah manubrium sterni ya. Yang pangkal di sini ada processus xiphoideus yes. Ini sendok, menyerupai sendok. Sendok bahasa Inggris kan spoon. Kalau istilah Latin itu xiphoid. Ya, jadi ini adalah processus xiphoideus. Ya. Jadi ini memang yang digunakan oleh penamaannya. Jadi ini adalah sternum ya, sternebrae ya. Di sini adalah processus manubrium sterni ya ini, terus di sini adalah processus xiphoideus. Nah, kalau ada tulang rawannya di sini ini disebut dengan cartilago xiphoideus. Ya, kalau tulang rawannya ini disebut cartilago xiphoideus. Oke ya. Nah, ruas-ruas dari sternum ya, ini ya ada kuning ya, itu ada bagian sobekan ya, incisura costalis ya, tempat melekatnya coste. Jadi yang ujung ya manubrium sterni, kalau yang terakhir ya pangkal itu processus xiphoideus. Nah, khusus kuda di bagian bawahnya ini runcing seperti pedang ya, sehingga disebut cartilago cariniformis ya. Cariniformis. Ya, ini kalau pada kuda, tapi kalau pada sapi datar, ya, sehingga tidak ada atau tidak ditemukan cartilago cariniformis kalau pada torak, kalau pada sternumnya sapi. Ya. Nah ini dia sapi datar, kambing juga datar, tidak ada cartilago cariniformisnya, ujungnya sama ya, manubrium sterni ini processus xiphoideus, ya ini processus xiphoideus. Ya, incisura costalis ya. Yang kuning ini nanti akan ditempeli oleh cartilago costae. Ya, sehingga inilah nanti yang membentuk sobekan ya. Karena nanti tempat ditempeli oleh cartilago costae ini ya, yang disebut dengan incisura alaris kalau pada incisura costalis ya, kalau pada osternum. Ya, incisura costalis. Selesai ya untuk osteologi aksial ya, semoga di ujian tanggal 30 kalian optimal ya, sehingga bisa mendapatkan nilai yo di mana-mana kan kita panjang IPK ya, harus dapat